Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Bung Danis Channel podcast mewadahi kita bincang-bincang, mewadahi kita untuk diskusi terkait aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, kesenian, budaya, dan olahraga. Dan pada saat ini kita bersama seorang narasumber dari ASN, Aparatur Sipil Negara, yang memiliki pengalaman belasan tahun sebagai kasih sarana prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Di tengah-tengah kita, yaitu Pak Nandang Sumerena. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Aduh, gimana nih Dinas Perhubungan Kabupaten Subang melalui bidang sarana prasarana lalu lintas ya? Lalu lintas. Nah, Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Ini seperti apa sih bidang sarana prasarana lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang itu? Ada apa di dalamnya? Ada program apa? Mungkin Pak Nanang sebagai pegawai ASN yang paling senior, kasih senior dia berapa tahun Pak Nanang di Saya sana? udah 14 tahun menuju ke 15 tahun di Dinas Perhubungan. Luar biasa, ini bukan kaleng-kaleng pengalamannya nih. Jadi kita korek ya, bagaimana kegiatan Pak Nanang sebagai kasih sarana prasarana lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, dan programnya apa aja, sepak terjangnya apa aja, target-target yang sudah dicapai, terkait apa aja, nanti Pak Nanang bisa bercerita panjang lebar. Kita korek dulu ya. Gimana Pak Nanang? Gini, kita bicara dulu tentang hierarki. Hierarki dulu. Siap. Hierarki Dinas Perhubungan adalah sebagai penyedia sarana prasarana lalu lintas. Dan pengawasannya ada di kepolisian. Nah. Dan Dinas Perhubungan pun ada bagian pengawasannya di Kasidalop. Oh iya. Tapi secara global, Dinas Perhubungan adalah penyedia sarana prasarana lalu lintas yang untuk menciptakan keselamatan berlalu lintas. Keselamatan, kenyamanan, keamanan berlalu lintas. Dan Dinas Perhubungan Subang saat ini ya, saya bicara saat ini. Iya. Terkendala sekali banyak anggaran, terbatasnya anggaran, Kang Danis. Belum sekarang menghadapi pemilu dan sebagainya. Kemarin karena ada COVID. Oh iya. Sampai benar. hari ini masih dibilang terbengkalai, tidak juga ya. Tapi dengan anggaran minimalis ini, saya sulit mencapai target kinerja saya. Memang targetnya seperti apa Pak Nanang sebagai kasih sarana prasarana di lalu lintas ini? Terciptanya keselamatan. Woi, penting banget itu, benar. Untuk meminimalisir fatalisasi kecelakaan. Yang tadinya misalkan per jam 3 orang meninggal misalkan. Sekarang mah satu-satu atau tidak mungkin kita artinya bisa ditekan ya. Nah, ini untuk per 3 jam ada terjadinya kecelakaan untuk tingkat Jawa Barat atau gimana? Di Jawa Barat, di Jawa Barat ya? Di Subang pun hampir setiap hari itu ada kecelakaan. Ada kecelakaan yang menimbulkan meninggal. Main-main. Dan ini kasih yang mempengaruhi tentang bagaimana keselamatan kita berlalu lintas. Ini memiliki kontribusi terhadap kinerja kasih sarana prasarana lalu lintas, karena ada korelasinya. Kalau bayangkan di jalan raya, ya kan, otomatis kita membawa kendaraan bermotor, membawa sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya, truk dan lain sebagainya, kan? Otomatis ini kan jelas ditaruhkan nyawa kita di lalu lintas. Dengan adanya sarana prasarana lalu lintas, rambu-rambunya diantaranya ya, marka jalan. Nah, itu kan sebagai guidance kita untuk selamat. Artinya ada kontribusi. Betul. Nah, ini bayangkan oleh kita ya, kalau tidak ada sarana prasarana yang memadai, kurangnya rambu-rambu lalu lintas, minimnya marka jalan, jelas tadi yang diuraikan Pak Nanang aja, di Jawa Barat dari 3 jam, dari 1 jam, 3 orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Kita dengerin lagi ini pentingnya seorang Pak Nanang sebagai kasih yang belasan tahun berpengalaman asam garam, bagaimana memproyeksikan minimalis anggarannya. Tapi mudah-mudahan dengan podcast ini, anggaran untuk sarana prasarana lalu lintas Dinas Perhubungan bisa bertambah, karena ini tegak lurus dengan keselamatan manusia sebagai pengguna jalan ya, orang-orang masyarakat pengguna jalan. Betul. Silakan Pak Nanang uraikan kembali. Sampai hari ini pun saya masih kesulitan untuk mendapatkan anggaran. Satu, traffic light kita punya 9 traffic light tipe 9 yang sudah
yang masih belum terkorelasi, tersinkronisasi dengan ATCS. Oh, ATCS iya. adalah Iya. area traffic control system. Bisa dikontrol lah ya, kalau ada ya pelanggaran-pelanggaran atau apa-apa bisa kelihatan ya. Ya, terus saya juga membawahi tentang kereta api. Kita masih ada 16 Stasiun. simpang. Oh simpang, oh iya. Palang. Betul. Yang baru ada di mana Purwadadi sama di Pagaden. Oh, itu yang lainnya belum bersimpang. Itu termasuk tanggung jawabnya Betul. sarana prasarana lalu lintas juga ya, palang kereta api itu ya. Waduh, baru tahu nih. Tugas berat ada di saya sebenarnya. Iya, bener. Luar biasa. Sampai hari ini pun saya masih kesulitan untuk menganggarkan tentang bagaimana saya memitigasi lalu lintas di Kabupaten Subang. Mitigasi lalu lintas di Kabupaten Subang masih sangat rendah karena saya tidak mendapatkan data karena kekurangan anggaran yang tidak untuk membuat kajian tentang bagaimana lalu lintas harian, visi rasio dan sebagainya, dan akhirnya nanti menjadi sebuah mitigasi yang bisa diimplementasikan untuk mencapai keselamatan dan kenyamanan lalu lintas itu. Betul. Nah memang Pak Nanang tadi bercerita kesulitan anggaran. Memang selama ini yang ada gitu dikasih sarana prasarana lalu lintas di Sub, berapa sih kalau bisa boleh disebut? Per tahun atau seperti apa, Pak? Saya tahun 2023 megang anggaran cuma 160 juta kalau tidak salah, 140 kalau ya di bawah 200 lah. Iya. Itu pun untuk pengadaan mesin traffic light saja. Untuk perambuan kita masih tidak punya. Oh. Nah ini kan bentuk kasih sayangnya masyarakat ya. Karena kan bagaimana juga kalau mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Nanang terkait anggaran yang ada dikasih di Sub, otomatis lah miris kalau kita dengarnya ya. Padahal tugas mulianya, tugas beratnya bagaimana kita dapat menekan atau meminimalisir terjadinya angka kecelakaan khususnya di Kabupaten Subang. Manakala mendengar paparan tersebut, otomatis kita sebagai masyarakat miris dan kita doakan aja bersama-sama doa baik agar anggaran sarana prasarana di Dinas Perhubungan, khususnya kasih sarana prasarana lalu lintas Dinas Perhubungan bisa bertambah, karena kan hanya di bawah 200 juta untuk satu itu pun ya. Pengadaan travel light dan padahal kan banyak garapan-garapan lainnya yang bersentuhan langsung ya. Betul. Dengan keselamatan berlalu lintas di jalan. Betul. Nah, terus di samping itu apa lagi, Pak Nana? Begini. Kemarin kita pernah mengalami COVID. Iya. COVID-19 yang notabene ada berapa orang meninggal per hari. Bener. Yang tadi disampaikan oleh Kang Deng juga bahwa di kecelakaan ada 1 jam 3 orang loh. Tapi kenapa tidak disebut pandemik? Gitu. Oh iya. Tapi pas COVID disebut pandemi ya. Pandemik. Nah, padahal terjadinya kecelakaan dari 1 jam itu ada terjadi 3 orang kematian. Kali misalkan ada kata 20 jam aja, udah 60 orang per hari. 60 orang, wih, ini di atas pandemi apa? Pandemik? Dan seharusnya anggarannya pun seperti anggaran pandemi COVID kemarin. Nah, artinya ada kekhususan, ada inilah ya, karena kan penurunan angka kecelakaan kematian di lalu lintas juga penting banget gitu kan. Dalam hal ini saya tidak mengkritik. Iya, memang ini hanya sebuah keluh kesah. Kita kan diskusi baik. Nah, ingin bagaimana tingkat kecelakaan khususnya di Kabupaten Subang aja ya bisa ditekan. Nah, otomatis kan tegak lurus dengan adanya ketersediaannya sarana prasarana lalu lintas yang ada. Ya kan, di samping traffic light juga kan marka-marka jalan, rambu-rambu lalu lintas. Nah, terus apa lagi nih daya dukung untuk keselamatan berlalu lintas di samping yang saya sebutkan tadi, Pak Nandang? Kita butuh kajian-kajian untuk mitigasi itu. Oh iya, kajian mitigasi. Kajian yang dibuat oleh konsultan untuk nantinya apa sih yang harus dilakukan oleh di Kabupaten Subang? Benar. Misalkan jalan otista, ini jalan trotoar. Iya. Apa yang harus dilakukan di sana supaya ini tidak macet, memberi kenyamanan berlalu lintas bagi masyarakat Kabupaten Subang. Dan sampai hari ini saya selalu berteriak dalam rapat-rapat di rapat dinas ataupun rapat di Pemda, selalu kita butuh jalan. Kita sudah ditunjuk, Kabupaten Subang sudah ditunjuk menjadi kota industri, tapi tidak berbanding lurus pembangunan infrastruktur jalan. Nah, tidak berbanding lurus dengan infrastruktur saya pernah ditegur pembangunan oleh jalan. Pimpinan di atas. Dan harus jalan angkutan berat, pasir belok ke sini.
Sementara pembangunan infrastruktur jalan kita tidak ada. Saya harus kemanain? Sebab dulu saya masih di rekayasa lalu lintas. Bagaimana saya harus merekayasa lalu lintas ketika jalan itu lagi? Oh, iya. Jalur Paham. aqua tidak boleh ke sini, pasir tidak boleh ke sini. Benar. Harus dikemanain? Nah, itu dia. Itu kesulitan kita Dinas Perhubungan untuk merekayasa lalu lintas. Sementara pembangunan tidak berbanding lurus. Seharusnya sekarang kita sudah membangun jalan lingkar luar. Nah, itu Kabupaten dia. Subang untuk mendukung infrastruktur persiapan Subang menuju kota industri. Industri, apalagi kan sudah ada pelabuhan internasional Patimban. Jadi sudah seyogianya atau sudah sewajarnya pemerintah daerah Kabupaten Subang membuat sarana prasarana infrastruktur jalan seperti lingkar luar lah gitu kan, agar tidak terjadinya kepadatan atau alternatif jalan yang itu juga gitu kan, otomatis kan akan lebih rusak parah nantinya kan, betul. Nah, baiklah Pak Nandang, saya ingin tanya ke Pak Nandang. Tadi kan otomatis sebagai kepala seksi sarana prasarana Dinas Perhubungan, apakah memang yang diuraikan oleh Pak Nandang banyak kebutuhan kan, di samping hanya sekedar traffic light saja? Apakah Pak Nandang nggak mengusulkan anggaran gitu kan dari yang kebutuhan diuraikan tadi? Atau memang setelah diusulkan kandas gitu, dalam tanda petik seperti apa? Diusulkan sudah dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Saya sudah mengusulkan ke bagian perencanaan. Ketika sudah nyampe di atas, cintanya kandas. Bukan anggarannya, cintanya. Tapi kan mudah-mudahan ya, di samping pemerintah daerah yang lebih berwenang di atasnya nih Pak Nandang, mungkin bisa didengar juga oleh lembaga legislatif nih, DPR. Mitranya dengan komisi berapa? Berarti Komisi 3. Nah, ini mudah-mudahan diskusi kita ini di Bung Danis Channel dapat bermanfaat, karena ini menyangkut nyawa loh, nyawa kita yang sering berlalu lalang di jalan raya. Tanpa kita sadari ada kontribusi yang kita dapat dari sarana prasarana lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Nggak kita sadari. Bagaimana terbayang kita di jalan raya tanpa adanya marka, tanpanya ada rambu-rambu lalu lintas atau pendukung-pendukung lainnya, tentu akan membawa kita ke dalam perspektif yang tidak kita inginkan, sebagaimana diungkapkan oleh Pak Nandang, per 1 jam ada 3 korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Nah, ini mudah-mudahan di legislatif juga bisa dengar, tolong anggaran rasionalnya yang dipaparkan untuk kebutuhan tadi bisa ditingkatkan. Ya, kurang-kurangnya 1 M lah. jangan di bawah 200 juta. Aduh. Terus seperti apa lagi Pak Nandang yang sudah dilakukan oleh Pak Nandang dengan anggaran minimalis di bawah 200 juta tetapi bisa fight? Ini luar biasa nih. Saya memanfaatkan apa? Tapi bukan Adi gunanya, memanfaatkan kewenangan saya. Lah gitulah. Inovasi kreativitas seorang kasih ya. Yang dekat ke perusahaan-perusahaan untuk memanfaatkan itu. Ada perusahaan, saya butuh rambu petunjuk jalan. Saya bebankan ke sebuah perusahaan anggaran CSR yang nanti kita bantu untuk tidak mendapatkan pajak, tidak kena pajak. Jadi misalkan ada rambu petunjuk ke kiri ke Cirebon, ke sini ke PT apa? Bener. Ke sana ke Jakarta, sini ke Bandung. Gitu. Nah, itu kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk mengeluarkan anggaran CSR-nya untuk memberikan keselamatan. Halal lah ya kalau kita dari CSR ya. Benar-benar. Ini ide kreatif nih. Sosialisasi juga ke Perbu tentang pembatasan jam operasional angkutan barang di wilayah Kabupaten Subang. Sekarang kita juga sedang minta bantuan ke sebuah perusahaan dealer motor di Pegadaian untuk mengadakan perambuannya tentang sosialisasi Perbu pembatasan jam operasional. Ini udah diaplikasikan belum pembatasan jalan? Kalau Perbunya sudah berlaku. Ini untuk ke kendaraan jenis apa itu? Angkutan barang. Oh, angkutan barang. Pasir, aqua. Jadi, ada ya itunya pembatasannya ya. Apalagi di saat weekend. Kita kesulitan dari atas ke bawah dan atau dari bawah ke atas selalu macet. Jadi kita membuat peraturan bupati untuk pembatasan jam operasional. Jadi untuk truk pasir, aqua atau batu pada hari Sabtu tidak beroperasional dari jam 8 sampai jam 4. Oh, jam 8. Ya. Ini ya, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Betul. Supaya
memberikan kesempatan kenyamanan orang untuk bermain di Kabupaten Subang. Bahwa Subang masih lancar, ayolah. Mumpung masih lancar kita main di Subang. Untuk menaikkan PAD Subang juga. Benar. Terus memang ada juga permintaan dari pimpinan di atas Pak Bupati bagi perusahaan, pengusaha yang berinvestasi di Subang untuk memindahkan nomor kendaraannya ke plat Subang. Nah, benar. Supaya PAD Subang dan TPP meningkat lah ya. Ini masukan dari seorang Kasih. Ada ide kreatif gagasan bagaimana PAD bisa ditingkatkan melalui balik nama plat nomor itu untuk ke Subang yang tadinya ada B, ada D atau apa aja lah ya. Jadi untuk mereka tidak merusak jalan. Betul. Ini luar biasa. Lain gitu. Nah, Pak Nanang, saya pengen tahu nih, seorang Kasih yang udah senior banget, ini koordinasi dengan kabidnya atau dengan kadisnya seperti apa sih di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang? Selama saya menjabat di Dinas Perhubungan, saya selalu bekerjasama dengan Pak Kabid, Pak Adis, Pak Sekdis. Mereka selalu mendukung. Alhamdulillah. Dengan malah mereka bertanya, apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu butuhkan? Berremunerasi seperti apa? Saya selalu mau apa itu. Alhamdulillah. Mereka mendukung, tapi karena keterbatasan anggaran. Nah, itu dia ya. Jadi mudah-mudahan lah artinya kita nggak tendensi, tetapi ini benar-benar faktual, nggak melulu hanya kasih perencanaan atau bidang lalu lintas ya, sarana prasarana semacam lalu lintas aja. Ya artinya Dinas Perhubungan lah dikasih porsi anggaran yang besar lah gitu ya. Kan gitu ya, karena kan koordinasi dengan Kabid, Kasek, sekretaris, kepala dinasnya bagus gitu kan. Nah, sedangkan manfaat mulianya nih, aduh luar biasa ini, angka kecelakaannya nih udah harus disebut pandemi nih, kayak kamu kemarin COVID disebut pandemi. Masa ini 1 jam ada 3 korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas, ini harus disebut pandemi. Kalau disebut pandemi otomatis anggarannya ini harus tegak lurus, curcor lah kan gitu lah. Bisa diceritakan dong Pak Nanang, di samping tadi keluh kesah ya, anggaplah diskusi kita untuk manfaat buat pemirsa yang mendengarkan atau pemerintah atau legislatif. Nah, ini kira-kira yang paling berkesan lagi di bidang Pak Nanang, kamu kira-kira menghadapi momen-momen apa yang kesibukan dari seorang Kasih sarana prasarana lalu lintas di Kabupaten Subang khususnya? Momen yang paling berkesan bagi saya selama saya di Dinas Perhubungan adalah waktu itu saya masuk Dinas Perhubungan dari 2009. Oh, 2009 ya. 2009, saya 2014 punya ide pengen bagaimana sih caranya memantau lalu lintas via video. 2014 saya punya ide seperti itu ya. Dan akhirnya terrealisasi kemarin 2020. Oh, direalisasi? Ya, terrealisasi 2020 yang sekarang namanya. Dari ide Pak Nanang itu ya? Luar biasa. Sekarang namanya ATCS. Kalau dulu dulu namanya saya pengen tuh video traffic surveillance. Jadi pengawasan lalu lintas melalui video. Jadi fungsinya untuk apa? Jadi pengawasan bagaimana caranya ketika ada titik kemacetan atau ada titik kecelakaan yang terpantau oleh CCTV, kita punya tim unit reaksi cepat. Gitu. Benar-benar tim unit reaksi cepat. Benar-benar. Ya, alhamdulillah itu yang saya paling berkesan di Dinas Perhubungan. Jadi ketika ide saya bisa diimplementasikan. Bener asal. Alhamdulillah lah ya. Itu dari ide gagasan hingga menjadi kenyataan ya, terimplementasi, terrealisasi. Ini luar biasa nih ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Luar biasa. Nah, oke. Karena kita ingin berbicara panjang lebar sebenarnya karena keterbatasan waktu, untuk closing statement Pak Nanang sebagai seorang Kasih sarana prasarana Dinas Perhubungan lalu lintas lah ya, lalu lintas Dinas Perhubungan. Seperti apa Pak Nanang? Closing statement dari saya boleh disenggol-senggol lah. Sebagai di lalu lintas, keselamatan bukan tugas Dinas Perhubungan, bukan tugas kepolisian, tapi tugas kita bersama. Secara tupoksi saya bicara untuk memberikan kenyamanan berlalu lintas, ya. Dan saya harapkan kesadaran dari masyarakat untuk tertib berlalu lintas, mengikuti aturan perambuan, arahan dari petugas. Mungkin itu closing statement dari saya, Pak Kang Danis. Baik pemirsa Bung Danis Channel dimanapun Anda berada, ini sangat luar biasa nih, saya terharu banget nih. Baru saya tahu nih dalemannya kan gitu, dari pekerjaan yang benar-benar mulia nih asli nih. Karena untuk keselamatan nyawa kita berlalu lintas di jalanan kan. Karena saya ngeri banget nih, 1 jam terjadi 3 meninggal karena gara-gara kecelakaan. Nah, bagaimana kontribusi dari sarana prasarana lalu lintas Dinas Perhubungan yang meminimalisir atau menekan supaya tidak terjadi
angka kematian di dalam kecelakaan lalu lintas. Nah, maka harus banyak dipenuhi rambu-rambunya, markanya, atau peralatan-peralatan lain, atau program-program lainnya ya. Betul. Mitigasi yang diharapkan dan diinginkan oleh Pak Nanang. Maka ayo kita sebagai masyarakat pengguna jalan, kita dukung bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, agar pihak pemerintah maupun legislatif untuk memberikan anggaran yang layak dan pantas. Karena bagaimanapun juga, apa yang diuraikan oleh Pak Nanang sebagai kasih sarana prasarana lalu lintas Dinas Perhubungan, ini benar-benar dari 1 jam 3 meninggal, ini benar-benar pandemi. Maka anggarannya harus curcor lah gitu lah, seperti COVID ya. Betul. Karena manfaatnya besar untuk kita pengguna jalan. Apa yang diharapkan oleh kasih sarana prasarana lalu lintas Dinas Perhubungan bisa tergapai harapan dan impiannya. Amin. Dan yang mendengarkan juga bisa nanti untuk diagendakan agar fakta dan kenyataan ini benar-benar bisa direalisasi dengan anggaran yang memadai dan mumpuni. Betul. Terima kasih Pak Nanang atas Siap, diskusinya sama-sama, di Bung Dani Channel. Dan mudah-mudahan Pak Nanang dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Sehat, amin. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.